Pemirsa, kita masih dalam diskusi OTT bagaikan cerita bersambung. Sekarang saya ke Johnson Panjaitan. Pak Karni, saya belum mendengar langsung dari Prof. Gayus. Walaupun saya beberapa minggu ini setelah tertangkapnya Ketua Pengadilan Tinggi itu, saya mendengarkan berbagai respon, termasuk juga pikiran-pikirannya Pak Gayus, dan dia juga mencoba mewakili apa yang terjadi di internal. Saya pengen melanjutkan apa yang dikatakan oleh teman-teman sebelum kita bicara OTT. Jadi kalau lihat ceritanya ini selama 15 paling tidak selama 15 tahun inilah usia KPK ini terkonfirmasi dengan sangat jelas bahwa praktek korupsi itu terjadi di eksekutif, terjadi di legislatif, dan terjadi di yudikatif. Itu jelas. Pertanyaannya, apakah bangsa ini serius membangun gerakan anti korupsi? Menurut saya nggak serius tuh. Kalau penjelasannya Pak Soni seperti ini, saya kira nggak serius. Ya, akan terus. Kalau lihat penjelasannya Prof. Gayus, yudikatif juga nggak serius. Kalau eksekutif apalagi, tadi sudah dijelaskan bagaimana, bahkan Pak Karni sendiri mempertanyakan dengan angka-angka 60 miliar dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apa sih yang membuktikan kita sekarang ini mau serius? Momentumnya tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman, gara-gara Soeharto. Kemudian ada TAP MPR. Nah, untuk menjadikan ini serius lagi, kita sekarang ini berada pada kesulitan yang sangat ekstra sekarang ini. Karena semuanya udah kena semua. Kalau dulu kita tumpahkan semua ke Soeharto, semua. Baru begitu berdiskusi, kita salahin polisi sama jaksanya yang gak serius. Kita bikinlah lembaga ad hoc yang kita kasih kewenangan ekstra. Faktanya sekarang kayak begini. Menurut saya ini kita mau menuju sudah klimaks dan mau anti klimaks menurut saya. Karena udah nggak turun, sementara kita ngomong udah sistemnya rusak, di dalam juga yudikatifnya juga rusak, eksekutifnya juga tersandera, bahkan presidennya udah ngomong kemana-mana, negara gua ini negara yang banyak banget peraturannya ya, susah. Nah, kalau saya tanya mungkin Jokowi sekarang, Pak, apa Bapak bisa nggak menurunkan semua peraturan-peraturan itu sehingga apa yang diinginkan oleh Pak Refli tadi supaya sistem kepartaian dan lain sebagainya? Saya kira Jokowi juga nggak berani sama partai-partai. Nggak berani. Karena yang ditunjukkan sekarang masih 3 tahun lagi aja udah dicalonkan lagi. Jadi secara rasional politik dalam konteks roh untuk pemberantasan korupsi, saya kira kita masih jauh. Masih jauh. Nah, saya mau ingatkan kepada kita semua yang menderita pada zaman Soeharto. Karena saya merasa sekarang ini kita semua kayak merasa nggak menderita semenderita zaman Soeharto terkena kasus korupsi. Enggak, kayaknya enggak. Kenapa saya bilang begitu? Pada waktu setelah 98 kita begitu sangat bersemangat mendiskusikan semua sektor dan sektor mana yang akan kita mulai untuk membangun sebuah gerakan korupsi. Di situ kita ngomong eksekutif, di situ kita ngomong legislatif, dan di situ kita ngomong yudikatif. Sekarang semuanya tersekat-sekat. Bahkan saya pribadi sendiri sekarang jadi susah juga karena
di pergaulan saya sudah di stigma dan beberapa teman-teman media juga memperlakukan saya seperti itu. Kalau di kalangan teman-teman aktivis sudah pasti seolah-olah saya anti KPK. Jadi kita ini udah jadi makin tersekat-sekat. Seolah-olah kalau kita mau ngomongin nanti reformasi soal pemberantasan korupsi di yudikatif, ya sudah Pak Gayus saja maju sendirian. Ngadepin Ketua Mahkamah Agung, ngadepin otoritarian kepemimpinan Mahkamah Agung, sehingga kita semua rakyat ini tersandera dengan tirani etikat baik proses penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Seolah-olah apa yang kita buat, yang Pak Soni tadi jelaskan, nanti Pak Gayus jelaskan, dan kemudian Pak Refli jelaskan, itu seolah-olah sesuatu yang wah pasti akan jalan dan terjadi perubahan. Padahal menurut saya udah nggak serius Pak Karni. Bahkan makin menjadi-jadi karena problem imunitas itu bukan hanya dia imun terhadap penyakitnya, tapi makin lama dia makin kuat. Itu soalnya. Nah, jadi kita sekarang sudah tipis modal. Karena saya ingat pada tahun 98 begitu banyak potensi-potensi kita sehingga kita mau turun ke jalan berhadapan-hadapan dengan isu-isu korupsi yang sangat kuat dan kita mendorong supaya terjadi perubahan. Sekarang nggak ada. Bahkan yang terjadi mahasiswa juga ada yang pro KPK, anti KPK, tergantung dosennya bawa kemana. Ya, saya harus bilang begitu. Jadi nah ini kesulitan kita. Kalau saya hampir sama dengan Refli. Kalau saya ditanya, saya akan jawab, kita naikkan tensi politik kita untuk melawan korupsi ini. Naikin. Kenaikan yang pertama, jangan OTT ini cuma individu-individu. Di mana korporasi ini? Korporasi ini biang kerok nih. Nggak pernah tersentuh nih korporasi-korporasi ini. KPK mana korporasi ini? Wah, gila-gila banget. Korporasi. Yang kedua, saya kira Pak Refli, kita kembali lagi. Kenapa kita nggak naikin dengan pembuktian terbaik? Karena ini sebenarnya soal uang kan, soal harta kan sebenarnya. Kenapa kita nggak naikin aja tensinya secara ekstrim? Ya ini pembuktian terbalik aja udah. Kita naikin tensi kita. Nah, karena kalau tidak, menurut saya ya kita begini aja dan OTT kayak sesuatu yang wow, yang surprise. Padahal itu problem tersendiri. Saya mau ingatkan kepada KPK, ya, sebagai orang hak asasi, 5 kali kalah di pra peradilan itu bagi saya problem. Kenapa? Ingat. Salah satu atau salah dua dalil yang diajukan oleh para pemohon pra peradilan, ya, bahwa proses penetapan tersangka dan lain-lain segi prosedur itu didalilkan juga melanggar hak asasi. Sekali lagi saya ulangi, melanggar hak asasi. Minimal klien saya Ilham Arif Sirajuddin. Jadi KPK bukan hanya harus prudent, bukan. Dia sebagai lembaga negara tidak boleh melanggar hak asasi dengan kalah di pra peradilan. Jadi jangan dianggap terlampau mudah begitu untuk ya sudah keluarin aja sprindik baru. Nah, apa yang rusak dari segi pelanggaran hak asasi, kapan perbaikannya? Makanya saya kesel benar sama Komnas kalau dia nggak ambil posisi yang jernih, dia jadi ikut-ikutan. Apalagi kalau komisionernya dengan terang-terangan mengatakan kami pro KPK. Pak Karni, komisioner sendiri kami pro KPK. Saya bilang ini kalau sudah kayak begini caranya, justru orang seperti ini yang akan menghancurkan KPK karena dia tidak objektif lagi. Tidak objektif lagi. Nah yang juga penting adalah
Apa bedanya zaman Soeharto dengan zaman sekarang? Saya kira yang membedakan itu selain soal hak asasi adalah rule of law. Jadi walaupun KPK diberikan kewenangan yang luar biasa, dia secara prosedur dan secara proses harus menjunjung tinggi rule of law. Dalam konteks itulah maka soal OTT menjadi persoalan yang serius, Pak Karni. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalau saya pertanyaannya lebih tajam lagi begini. Kalau OTT di SOP-nya KPK itu dikatakan bahwa harus ada rapat dan lain sebagainya dalam rangka menjalankan OTT itu, pertanyaan saya adalah, ini harus diperiksa juga nih Pak Washington, nanti ditanya sama KPK-nya. Apakah OTT itu diprogram? Karena ini ada soal uang, ada soal ini harus diperiksa. Kalau ini ternyata diprogram, maka kita sudah mulai juga terjerat pada sebuah sistem yang menurut saya buruk. Ya. Tapi sebagai orang yang mulai juga jengkel dengan keadaan, saya setuju dengan Refli. Kalau gitu kita kasih aja kewenangan pada polisi dan jaksa supaya dia bisa melakukan proses penyadapan yang sama, duitnya sama, kekuatannya sama. Dan bila perlu Pak Sony, kalau memang keadaannya buruk, inspektorat juga bisa melakukan hal yang sama. Kalau sistem politik yang menyebabkan biaya politik tinggi itu tidak bisa dirubah, menurut saya. Karena ternyata itu yang lebih efektif. KY kasih kewenangan untuk menyadap, pasti banyak yang tertangkap tangan. Kalau apa yang diusulkan oleh Prof. Gayus dan kawan-kawan tidak dilakukan perubahan di lembaga yudikatif. Ya. Nah, bila perlu masing-masing itu saling intip aja biar bisa saling jadi ya kan? Ini persis kayak novel perang intelijen di novel-novel zaman kita SMA dulu jadinya. Saling intip, dan bangsa ini merasa oh itulah prestasi karena kita bisa saling tertangkap tangan. Atau istilah seksualnya tertangkap basah. Ya, jadi begitu. Jadi saya kira kita sekarang sedang menghadapi situasi yang seperti ini. Jadi tidak ada pilihan lain, bangsa ini kalau mau serius dan dia tidak menjadi bangsa yang gagal, tensinya harus kita naikkan. Ya. Rule of law kita junjung tinggi. Kita perbaiki apa yang menjadi kelemahan. Jadi kalau misalkan, oh itu nggak bisa lagi SOP, SOP-nya dijadikan undang-undang. Dijadikan undang-undang. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Pak Karni. Harusnya Maman Suherman pendukung KPK, tapi tiba-tiba juga batal datang. Kok yang belain KPK pada Gilang melulu setiap acara. Takut sama Washington atau takut sama Johnson? Padahal ada pembelanya, namanya Staur. Saya ingin dengar pengalamannya Pak Saripudin Umar. Beliau ini mantan hakim yang juga pernah berurusan dengan KPK. Silakan Pak. Terima kasih kepada Presiden yang tidak pernah pusing, justru selalu membawa suasana yang sejuk. Presidennya lah ILC yang pada malam ini makin memberikan, di tengah malam makin memberikan kesejukan, dan pesertanya semua masih serius mengikuti acara ILC ini. Inilah Presiden ILC kita. Juga saya menyampaikan ucapan selamat kepada seseorang. Sebelum saya sebut namanya, saya ingin menyampaikan suatu pemahaman bahwa seorang protokol
ajudan bisa membawa pimpinannya di bawah telunjuknya. Seorang humas adalah otak yang menempel, hidung yang menempel pada pimpinan, mulut yang menempel pada pimpinan. Oleh karena itu pada malam ini saya sampaikan ucapan selamat kepada juru bicaranya KPK. Sebelum jadi juru bicara KPK, disitulah awalnya Bang Karni. Siapa namanya lagi nih? Febri. Untuk pertama kalinya, beliau menyatakan seperti itu, pertama kalinya kami gagal melakukan pembuktian terbalik hanya pada kasus Hakim Sarifuddin. Itu kata-katanya Febriansa waktu masih ICW. Pada malam ini dia adalah bertindak selaku humas KPK, maka harus kita terima bahwa seorang humas di mana otaknya pimpinan menempel, mulutnya pimpinan menempel. Itulah humas. Dan humas itu sebenarnya harus pandai mengayun dan membanting orang jika memberikan pendapat. Adakah kejujuran kita? Saya mencoba mengungkap pertama. Dia katakan bahwa prosedur pelaksanaan OTT itu hanya singkatan media. Pembohongan lagi terjadi. Sama pada waktu pelaksanaan eksekusi putusan di mana KPK saya sempat kalahkan, karena memang yang pertama kalahkan KPK sayalah. Kenapa saya yang kalahkan KPK yang tidak memiliki alat bukti? Karena alat buktinya yang saya gunakan sebagai produk hukum KPK sendiri, sehingga itulah yang saya jadikan senjata untuk mengembalikan kepada KPK, membuktikan bahwa KPK telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Kita berbicara masalah OTT dengan mendengar penjelasan juru bicaranya KPK bahwa kita tergiring suatu OTT diawali dengan adanya pengaduan masyarakat, Dumas. Tak, jangan terkecoh dengan itu. Ada Dumas, lalu keluar sprindik, lidik, penyelidikan. Maka dari hasil surat perintah penyelidikan dilakukanlah namanya sadapan untuk melihat, mendengar apakah akan atau telah terjadi suatu peristiwa pidana. Inilah penyelidikan. Apabila dilakukan OTT yang menyimpan daripada hukum acara pidana, karena tidak ada satupun pasal yang mengatur OTT pada KUHP. Yang ada adalah tertangkap tangan. Mari kita baca pasal 1 angka 19 KUHP. Itu secara nyata tertangkap tangan. Tidak ada operasi tangkap tangan. Inilah pembodohan, karena sempat juga saya baca-baca SOP-nya. Kalau dulu ada jaksanya KPK itu, bahkan kalau siap lengkap dengan rekaman, laptop bisa saya perlihatkan, bukti surat saya bisa perlihatkan semua. Jaksanya KPK yang paling bodoh di dunia itu menyatakan SOP adalah standar operasional penyelidik dan penyidik. Saya kira sempat saya sampaikan di depan Pansus dan di depan Komisi 3 DPR inilah. KPK, kalau Max Inton tadi menyatakan KPK selalu tidak mau kalah, memang ada benarnya. Karena selalu merasa diri terhebat, terkuat, terpintar, dan merasa berhak dan berwenang. Inilah yang dimiliki oleh KPK yang ada. Dinyatakan bahwa itu istilah
media. Media yang dikorbankan. Harusnya keberatan para media kalau itu dikatakan itu bahasanya media. Karena ini bahasa SOP. Inilah standar operasional prosedur. Dikatakan lagi tadi bahwa ini hanya bahasa media. Di saat pelaksanaan eksekusi saya sempat menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mana sebenarnya yang saya lawan. Apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau KPK? Lalu siapa yang menandatangani penyerahan uang? Oh iya Pak ya. Ya makanya panggil dong. Anda sudah lakukan maning tidak mau karena memang KPK tidak pernah mau, bahkan dia bilang kami PK. Yo silahkanlah PK. Akhirnya juga tingkat PK saya kalahkan. Lalu apa yang terjadi? Kalau istilah kriminalisasi sebenarnya saya belum pernah dapatkan juga istilah itu. Dari mana itu istilah kriminalisasi? Mungkin istilah kriminalisasi hanya lahir dari orang-orang yang didolimi. Sehingga dia katakan pembelaan diri. Saya akui bahwa saya memang didolimi. Wajar kalau pada malam ini saya sampaikan bahwa OTT yang dimaksud dengan adanya Dumas terbit sprindidik, lalu dilakukan sadapan, tertangkap tangan, bawa tersangkanya. Kalau saya jadi pengacara, saya jadikan objek pra-peradilan itu. Hakim sekarang ini hanya tiarap, mohon maaf Profesor Gayus. Hakim sekarang ini kelihatannya hanya satu, tiarap dengan bermacam OTT yang terjadi, yang diperlihatkan dan dipertontonkan oleh KPK. Legislatif pun bisa saja jatuh karena musim buah durian partai ini yang ditangkap. Musim nanas partai ini yang ditangkap. Dan dipilah-pilah yang mana harus di OTT. Ya kan? Kalau memang demikian sudah ini orangnya dibawa ke kantornya KPK. Apa istilahnya KPK? Mengamankan tersangka. Buka KUHP. Ada enggak namanya mengamankan tersangka? Tapi karena kalau KPK dengan temannya ICW, dari ICW juga, ya memang dari Febri kan dari ICW, terus masuk waktu itu menyatakan, kami gagal pertama kalinya berpikir, ada apa kok Ferbriansa menyatakan, pertama kalinya kami gagal pembuktian terbalik, dia bukan orang KPK. Tapi alhamdulillah sudah ada beberapa orang ya dari ICW yang masuk ke KPK. Kalau mendengar Pak Dirjen tadi gajinya bupati hanya 10 juta, oh maaf, gaji penyelidik KPK 2011 itu 20 juta. Itu gaji penyelidik KPK. Tidak ada gaji guru besar 20 juta. Tidak ada gaji Kapolda 20 juta. Profesor, tidak ada. Apakah itu yang menjadi ukuran? Bisa juga. Apakah itu kalau tinggi gaji, lalu tidak ada korupsi? Tanda tanya, masih terjadi. Ada. Gajinya sedikit tapi tidak korupsi. Ada yang banyak gajinya masih korupsi. Nah inilah persoalan yang harus kita selesaikan. Disinilah tugas pokok daripada KPK. Bukan hanya untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Tetapi juga melakukan supervisi. Yang ada sekarang ini melakukan pencegahan. Yang ada sekarang ya OTT semua. Nah, Bang Karni menyatakan pengalaman saya, kalau pengalaman saya ceritakan, pengalaman saya mulai diadakan rekonstruksi, biasanya tersangka itu memakai palang tersangka. Saya suruh KPK-nya kayak kamulah penyelidiknya KPK yang penyidik KPK yang pakai. Karena di KPK itu kita tahu ada deputi penindakan, di bawahnya membawahi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
Dalam kasus saya diborong itu. Dia selaku penyelidik, dia juga sebagai penyidik, dia juga melakukan pemeriksaan terhadap saya, dia juga menjadi saksi dalam persidangan saya. Jaksanya dia juga jadi penyidik, dia juga jadi penuntut umum. Lalu apa jadinya? Media coba kita perhatikan. Ada ndak orang OTT tidak langsung di-syuting, tidak langsung banyak media? Interval waktu kalau menurut SOP kita lihat ada beberapa tahapan perencanaan. Kenapa kalau memang ada niat baik, lakukan. Bukan penindakan tapi pencegahan. Woi, kamu ini saya sadap kamu. Jangan coba-coba melakukan transaksi. Saya kasih tahu pimpinan kamu. Nah, itu pencegahan. Jangan karena pansus hak angket KPK melakukan suatu kegiatan lalu datang. Dan saya yakin DPR tidak usah bohong juga. Pasti ada trik-trik untuk tawar-menawar untuk tidak menekan permintaan dari KPK. Sudahlah Pak, kita atur-aturlah dulu. Mungkin pada partai yang lain. Nanti kita dengar apakah memang ada pengakuan jujur bahwa sebenarnya kedatangannya itu sudah ada. Meminta karena sudah terdengar bahwa ini kita bisa dilemahkan. Dari mana alasannya mau dilemahkan? Oh, enggak pernah datang. Kalau dipanggil, datang dululah. Apakah betul mau dilemahkan atau tidak? Jangan terus sampaikan media, gerakan LSM. KPK mau dilemahkan. Nah ini jadi persoalannya kalau sudah begini. Cukup. Cukup Pak. Baik, terima kasih karena terbatas sebenarnya masih banyak dan itu saya bisa buktikan. Bahwa memang dalam kasus saya penuh dengan rekayasa, penuh dengan pemalsuan. KPK memalsukan suara saya, tidak pernah ada media tahu. Suara saya dipalsukan. KPK menggunakan surat palsu. KPK menempatkan keterangan palsu. Siapa? Ya, karena hakimnya sudah tiarap semua. Makanya saya ajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan bukti surat yang saya terima. Mana ada hakim sekarang kan lebih senang sekarang menghukum padahal itu terdakwa yang diajukan ke persidangan tidak harus dihukum. Tapi bagaimana hukum itu ditegakkan? Terbukti, hukum. Tidak terbukti, bebaskan. Perbuatan terbukti bukan perbuatan pidana, ya lepaskan. Saya kira banyak sekali Bang Karni, tapi yang pasti kalau mau perlu, boleh. Semua bukti surat ada, saya miliki. Baik. Foto-foto juga ada saya Kita miliki. Terima rehat kasih. dulu.